Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, kita di dunia ini diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar, bekerja. Bagaimana kita bekerja untuk mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dalam kenyataannya, banyak orang yang dalam hidup ini kemudian mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Ibaratnya dia sudah bekerja maksimal, sudah berikhtiar maksimal, bahkan ada orang mengatakan pagi jadi sore, sore jadi pagi, siang jadi malam, malam jadi pagi, atau bahkan sudah dikatakan membanting tulang, tetapi dia masih belum tercukupi kebutuhannya, belum tercukupi apa yang harusnya dia bisa membayarnya dengan baik. Pertanyaannya adalah, banyak orang yang hanya sibuk berikhtiar secara duniawi, berikhtiar secara zahir, tetapi dia lupa ada ikhtiar batin, ada ikhtiar yang harusnya kita sambung kepada Ar-Razzaq. Karena sesungguhnya Zat yang maha memberi rizki, Ar-Razzaq, huwallah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, saya ingin memberikan satu tips bagaimana orang tidak hanya, kalau dia petani, tidak hanya mencangkul di sawah, tetapi di bumi, tetapi juga mencangkul di langit. Kalau dia punya perusahaan, tidak hanya bekerja memproduksi di perusahaannya secara zahir, tetapi jika juga memproduksi di langit supaya rizki itu datang kepadanya dengan gampang. Ibaratnya bagaimana yang di bumi bisa keluar, yang jauh bisa mendekat, yang di langit bisa turun. Ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Ada seorang laki-laki yang sowan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dunia telah meninggalkanku dan berpaling dariku. Artinya apa? Dia sudah bekerja, dia sudah berikhtiar, dia sudah maksimal menggunakan daya upayanya, tetapi tidak kunjung dunianya datang, tidak kunjung dia tercukupi. Maka kemudian Rasul mengatakan, qala lahu fa'aina anta min salatil malaikah. Rasul kemudian bertanya kepadanya, di mana kamu itu ketika permohonan rahmat yang dilakukan malaikat, wa tasbihul khalaik, dan ketika para makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah, wa bihi yurzakun, dan dengan sarana itu engkau akan dianugerahi rizki. Yakni Rasul mengatakan ketika terbit fajar, bacalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah selama sebanyak 100 kali. Ta'tika dunya shaghiratan, maka dunia akan datang kepadamu dengan nampak kecil, atau dalam bahasa lain, dunia akan selalu mengejarmu. Fatawallar rajulu famakatha, kemudian orang ini dia kembali ke rumahnya dan dia berusaha dengan mengamalkan doa itu, dan kemudian summa ada, kemudian dia kembali kepada Rasulullah, faqala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laqad akbalat alayya dunya, sekarang dunia sudah menghadap kepadaku, fama adri aina adha'aha, maka saya tidak tahu lagi di mana harus meletakkan dunianya saya ini. Ini menunjukkan bahwa dengan mengamalkan doa ini, si rajul atau sahabat Nabi ini kemudian dikejar-kejar dunia, rizki datang dari berbagai arah, semuanya berkah. Maka saya mengajak, ketika kita berikhtiar, jangan cuma ikhtiar zahir saja, tinggal hanya bekerja di ladang atau kita membuat produksi, tetapi kita juga ikhtiar batin, ikhtiar spiritual. Salah satunya dengan mengamalkan doa ini. Apa itu? Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah ketika waktunya antara fajar shadiq sampai kemudian sholat subuh dilakukan. Artinya apa? Sebelum subuh kita harus bangun, dan sebelum subuh kita sudah membaca doa ini secara istiqomah sebanyak 100 kali. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia,
Yang kedua yang bisa kita amalkan adalah dengan kita merutinkan membaca surat Al-Waqiah. Di dalam hadis riwayat Abu Ubaidah dalam kitab Fadhailul Quran dan juga di dalam kitabnya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman disebutkan an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, sami'atu Rasulullah SAW yaqul, Ibnu Mas'ud ini mendengar dari Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man qara'a suratal waqi'ah, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah kullal lailatin, setiap malam, lam tusibhu faq, maka selamanya dia tidak akan tertimpa kesusahan, tidak akan tertimpa kefakiran. Ini contoh amal-amal batin yang harus dilakukan di luar yang tadi subhanahu wa bihamdihi subhanawal azim astaghfirullah. Membaca surat Waqiah secara rutin setiap malam. Amalan yang ketiga yang ingin saya berikan kepada para sahabat semua adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya bahwa Nabi mengatakan man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa mengamalkan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim mi'ata marrah, 100 kali, fi kulli yaumin, setiap hari, lam yusibhu fakrun abadan, selamanya dia tidak akan tertimpa kefakiran. Sahabat Kang Ihsan yang berbahagia, itu diantara 3 amal kita untuk ikhtiar secara batin. Bagaimana kita mencangkul di langit, berikhtiar di langit, ikhtiar untuk mendodok pintu-pintu langit supaya rizki Allah diturunkan kepada kita. Saya ulang sekali lagi, yang pertama mengamalkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali ketika waktu fajar. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah membaca surat Waqiah setiap malam. Pilihan yang ketiga adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali setiap hari. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.